Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, atas usulan, ide dari berbagai anggota, entah itu di grup WA, entah itu di medsos ataupun di komentar, di kolom komentar dari channel YouTube Raket Prasojo TV, ini untuk membahas mengenai apa keyakinan atau agama orang Jawa pada zaman dahulu, terutama sebelum agama Islam datang ke Nusantara atau di tanah Jawa ini. Nah, di Sanggar Budaya Raket Prasojo ini ngumpul beberapa orang anggota kita, walaupun tidak banyak ya, karena bisalah cukup untuk mewakili dari pemirsa yang lain. Nah, dari bahasan tadi barangkali ini Mas Amin Kurniawan, ini anggota kita yang dari Selorjo Blitar, jauh-jauh ke Kota Malang. Di sebelah kanan saya ini didampingi sama Mas Badrun ini. Rahayu Mas Amin. Rahayu. Ini yang sebelah kiri saya Mas Hadi dari lereng Gunung Bromo, dari Poncokusumo. Rahayu Mas Hadi. Nah, dari bahasan tema yang kita pilih tadi, sebenarnya apa agama atau keyakinan orang Jawa pada zaman dahulu? Ini barangkali Mas Amin atau Mas Hadi duluan ini yang mau nanya, ini mewakili para pemirsa ini. Siapa dulu? Oh, Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Yang mengenai kepercayaan orang zaman dahulu, kan saya pernah mendengar bahwa zaman dahulu sebelum ada agama itu ada pengertian kapitayan. Ini saya tanyakan, apa sih kapitayan itu, Romo? Terima kasih Mas Hadi. Mas Amin mau nyambung pertanyaan, silakan Mas Amin. Matur nuwun pun Rahayu. Rahayu Mas Amin. Terkait dengan ajaran agama ataupun kepercayaan yang lagi viral saat ini, yakni banyak kalangan menyebutkan bahwa kapitayan itu adalah agamanya orang Jawa. Apakah kapitayan itu sebuah agama asli dari orang Jawa? Orang Jawa. Oh, terima kasih Mas Amin. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini pertanyaan dari Mas Hadi dan Mas Amin ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Hadi dan dari Mas Amin, kalau kita baca di beberapa di medsos ya, ini bagi orang misalnya agen dari agama Dayoh atau ajaran Dayoh, seringkali itu menyerang kita. Padahal kita nggak pernah menyerang mereka. Kita selaku tuan rumah tuh nggak pernah menyerang mereka. Tetapi mereka sebagai Dayoh malah menyerang kita. Mereka seringkali mengatakan sebelum agama mereka datang, agama Dayoh itu datang, katanya leluhur kita dulu itu menyembah pohon. Kita dianggapnya tidak beradab, menyembah pohon, atau bahkan yang mengatakan misalnya kita ini sesuatu dengan kata-kata lain yang bernada negatif. Ini yang akhirnya harus kita kupas dulu. Ketika kita bicara agama, pengertian agama ini kan ada beberapa perspektif. Kalau menurut perspektif Yunani, A itu tidak,
gama itu carut marut. Sehingga agama artinya diperspektifkan sesuatu ajaran yang menjadikan supaya hidup manusia ini tidak carut marut. Tetapi kalau dalam perspektif bahasa Jawa kuno, agama berarti apa? A itu tidak, gama itu aturan. Sehingga malah bertolak belakang. Agama menurut perspektif bahasa Jawa kuno artinya berarti tidak beraturan atau malah murat-marit gitu. Sebagai contoh umpamanya ada serat asmaragama, aturan bermain asmara. Ada serat negara kertagama, sebuah aturan bagaimana suatu negara itu supaya makmur. Gama itu artinya aturan. Nah, apakah benar orang di Nusantara ini sebelum kedatangan agama Dayoh, yang dimana agama Dayoh itu begitu reaksional, begitu gencar menyerang leluhur kita, menyerang istilahnya keyakinan Jawa yang notabene adalah yang tuan rumah. Ini benar-benar kalau istilahnya itu Dayoh yang tidak tahu diri gitu. Mereka menyerang kita, katanya kalau nggak ada ajaran dari kami, dari agama mereka, leluhur orang Jawa dulu katanya nyembah pohon. Apalagi mereka kait-kaitkan dengan penelitian sarjana Belanda, sarjana Eropa, yang memberikan sebuah perspektif bahwasanya dulu leluhur kita tidak mengenal agama, tetapi mengenal adanya dinamisme dan animisme. Animisme, mereka menganggapnya leluhur kita tidak mengenal Tuhan. Sebuah isme, sebuah keyakinan yang tidak mengenal Tuhan. Terus dinamisme adalah sebuah isme, sebuah keyakinan yang mempercayai banyak Tuhan. Ini yang mereka akhirnya menyerang leluhur kita, menyerang kita, katanya kita tidak beradab. Padahal faktanya sebelum ada ajaran-ajaran Dayoh itu datang ke sini, terutama setelah 500 tahun yang lalu, catatan sejarah nggak bisa dipungkiri. Kita memiliki peradaban besar yang disebut peradaban Wilwatikta atau Majapahit. Memang ada beberapa orang yang mengatakan, oh Majapahit itu tidak ada. Ya, memang di berbagai artefak tidak menyebut Majapahit, tapi yang disebut adalah Wilwatikta. Majapahit adalah nama lain dari Wilwatikta. Buah maja atau buah wilwa yang tekta, yang pahit. Selain itu, peradaban yang masih sampai sekarang masih bisa kita nikmati adalah berdirinya candi-candi yang megah. Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain-lain. Ini merupakan bukti sebuah peradaban. Ini merupakan bukti ilmu konstruksi. Bahkan sampai detik ini pun para ahli konstruksi dunia sekalipun ini tidak mampu untuk menandingi ilmu dan sistem konstruksi leluhur kita yang ada di Borobudur maupun di Prambanan. Bahkan Borobudur itu kalau dilihat dari angkasa, ini merupakan sebuah diagram, sebuah keilmuan yang sangat luar biasa. Itu menandakan peradaban kita bahkan jauh lebih maju dibandingkan setelah ajaran Dayoh itu datang. Setelah ajaran Dayoh itu datang, bangsa kita mah terserah bere. Pada masa Majapahit itu kita menguasai kurang lebih sepertiga dunia.
Kita menjadi bangsa yang besar. Bagaimana konsep dan diplomasi luar negeri kerajaan Majapahit pada waktu itu sudah Hanjayeng Bawono. Tetapi setelah Welwatikta itu surut, tergantikan kerajaan-kerajaan yang berbau agama Dayak tadi, ini malah cenderung bangsa kita malah terpuruk karena menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang selalu penuh konflik. Ini kalau kita bicara secara keilmuan. Tetapi kalau kita umpamanya bicara misalnya sebagai orang awam saja, kita diserang bahwasanya leluhur Jawa dulu sebelum kedatangan agama Dayak ini nyembah pohon. Kalau kita bicara secara bodoh saja, kita masih bangga menyembah pohon daripada menyembah batu. Kenapa? Karena pohon menghasilkan sebuah kehidupan. Pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pohon menghasilkan air yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Sementara kalau yang nyembah batu, apa yang dihasilkan dari batu? Yang sekitarnya sudah merupakan lautan pasir. Bahkan dari penelitian Universitas Oxford di Inggris, air yang di dekatnya batu hitam yang banyak lautan pasir tadi ini bisa mengakibatkan kanker karena kandungan zat besinya terlalu berlebihan. Coba lebih hebat mana leluhur kita yang taruhlah ini secara bodoh saja, kita tidak bicara keilmuan secara luas, kita dianggapnya benar-benar umpamanya itu animisme, tidak percaya Tuhan. Kita nyembah pohon lah leluhur kita, tapi masih hebat menyembah pohon karena pohon menghasilkan oksigen dan menghasilkan air yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Pohon pun juga menghasilkan buah-buahan yang bisa dikonsumsi makhluk hidup. Ini kalau kita bicara awam saja. Sehingga kalau saya baca di medsos dari penyerangan mereka, ya kadang-kadang saya ketawa aja gitu. Ya. Itu kalau kita bicara istilahnya sesuatu yang bajunya saja lah, sesuatu yang kelihatan aja. Tapi kalau kita jauh lebih dalam, kita pelajari, peradaban kita jauh lebih maju. Nah, peradaban yang maju tadi tentunya berdasarkan sebuah olah rasa. Olah rasa kalau orang Jawa bilang, bukan sekedar rasa, sehingga melahirkan sebuah peradaban yang hebat. Terus juga ada perkembangan seperti yang ditanyakan Mas Amin sama Mas Hadi tadi, beredar ini seolah-olah sebuah produk akademisi yang dinyatakan kalau leluhur kita dulu itu agamanya adalah Kapitayan. Nah, ketika saya cermati, yang memunculkan pertama kata-kata bahwasanya agama orang Jawa dulu itu adalah Kapitayan, ini adalah seorang dosen UM bernama Dr. Agus Sunyoto. Beliaunya sudah meninggal dunia. Kapitayan. Tetapi kalau kita mau kita telusuri, kita telisik dari berbagai literasi, kita mempelajari budaya Jawa. Yayasan Rakyat Prasojo ini berdiri mulai tahun 95. Mulai tahun 97 kita udah biasa siaran di radio dan di televisi. Kita mempelajari dari berbagai literasi. Nah, dari berbagai literasi yang ada, ini tidak disebutkan tentang agama Kapitayan. Kenapa kok baru
ibaratnya beberapa tahun terakhir ini kok dimunculkan agama Kapitayan oleh Dr. Agus Sunyoto tersebut. Kita juga nggak tahu kenapa kok baru dimunculkan. Kalau memang benar-benar ajaran leluhur kita dulu Kapitayan, tentunya banyak ditemukan literasi, entah itu di artefak, di manuskrip, di relief-relief, ya, di serat-serat kuno, tentunya ditemukan. Tetapi ternyata dari berbagai literasi, manuskrip, artefak, relief itu tidak ada yang disebutkan tentang agama Kapitayan. Berarti usulan atau klaim yang disampaikan oleh Dr. Agus Sunyoto tadi bahwasanya agama orang Jawa dulu adalah Kapitayan, tentunya masih sebuah tanda tanya besar tentang kebenarannya, karena tidak didukung oleh literasi yang lain yang lebih kuat. Tetapi kalau kita pelajari lagi, Kapitayan itu dari kata dasar pitaya atau pitoyo. Pitoyo artinya percaya, Kapitayan berarti kepercayaan. Barangkali ya, Dr. Agus Sunyoto ini mengalih bahasakan, karena memang ada standblad dari pemerintah kolonial Hindia Belanda tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pertama kali dimunculkan oleh standblad pemerintah Hindia Belanda kurang lebih tahun 1812. Untuk tahunnya barangkali nanti ada koreksi kalau salah. Saya pernah baca itu tahun 1800-an tentang standblad pemerintah Hindia Belanda terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Entah 1800 atau 1918 kalau nggak salah. Karena pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan standblad untuk agama Islam yang waktu itu terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sama-sama berdasarkan standblad pemerintah Hindia Belanda. Kalau Nahdlatul Ulama itu 1926 kalau nggak salah, berarti standblad ini ya 1900-an sekian lah, karena keluarnya keluarnya misalnya nggak jauh beda masanya, berarti tahun 1900-an. Nah, barangkali kata kepercayaan inilah akhirnya dialih bahasakan menjadi Kapitayan, karena pitaya, pitoyo ini adalah bahasa Jawa ya, yang arti lainnya bahasa adalah kepercayaan. Sehingga ini sebuah kalau kita renungkan, kalau kita kaji ya tentunya benarkah agama orang Jawa dulu itu Kapitayan? Tentunya sudah gugur di sini. Karena dulunya tidak disebutkan dalam berbagai literasi tentang ajaran atau agama Kapitayan. Kalau umpamanya ada juga yang memberikan bahasan Kapitayan dari kata suku kata toyo atau taya. Bahkan ada yang mengartikan toyo itu artinya suwung. Ini malah jauh sekali, karena di dalam bahasa Jawa kuno sekalipun toyo atau taya itu artinya bukan suwung. Toyo atau taya artinya adalah air, bukan suwung. Tapi rasanya kalau Kapitayan dari istilahnya nampak jelas sekali kata dasarnya adalah pitaya, dapat awalan ke dan akhiran an. Tapi kalau Kapitayan diambil taya malah nggak nyambung gitu loh. Kalau diambil kata dasarnya taya tentunya bukan Kapitayan tapi ketayaan, bukan Kapitayan gitu. Ya. Sehingga Kapitayan bukanlah agama atau keyakinan orang Jawa pada zaman dulu. Dari berbagai serat, dari berbagai artefak, ini yang ditemukan, ini adalah keyakinan agama Budi
atau Siwa Buddha. Tetapi kalau kita telah lebih dalam, pemerintahan pada masa dahulu ya, pra-Demak ya, pra-Kasultanan Demak. Ini kerajaan-kerajaan dahulu pemerintahnya adalah negara-negara sekuler. Negara-negara yang tidak berdasarkan agama. Agama tidak sepenuhnya diurusi oleh negara. Agama adalah merupakan ranah pribadi. Sehingga pada waktu itu tidak ada suatu perintah, suatu undang-undang, suatu aturan peranatan nagari yang menyebutkan negara mewajibkan rakyatnya untuk beragama, atau suatu aturan, suatu peranatan negara mewajibkan atau memaksa secara halus rakyatnya untuk meyakini atau memeluk agama. Mulai dari Majapahit, Singasari, Kediri atau Daha, Kahuripan, terus Mataram, Medang, Kamulan, tidak ada satupun peranatan-peranatan yang dimana negara itu mengurusi agama atau keyakinan rakyatnya. Dalam perjalanan sejarah di Indonesia ini, baru pada masa pemerintah Orde Barulah negara mengurusi agama. Pemerintah mengurusi agama dengan diterbitkannya undang-undang. Kalau nggak salah adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 69 pasca G30 SPKI tahun 1965, yang dimana waktu itu ada pemaksaan rakyatnya untuk beragama. Bahkan saksi hidupnya masih ada kok sampai sekarang. Banyak orang-orang tua itu bercerita bagaimana dia dipaksa dengan senjata tajam, dipaksa dengan senjata api untuk melakukan peribadatan di tempat ibadah dari ajaran Dayo. Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 69 tadi bunyinya adalah warga negara Indonesia wajib memeluk agama yang direstui, yang diakui oleh pemerintah. Jadi sebelum itu Demak ya, Pra-Kasultanan Demak, ini kerajaan-kerajaan kita, negara-negara kita adalah sebuah pemerintahan yang sekuler, yang tidak mengurusi agama. Barangkali inilah yang mendasari orang Eropa melakukan revolusi Renaissance, revolusi gereja, revolusi industri, yang dimana yang awalnya Eropa itu terpuruk, mabuk agama, mabuk dogma selama 800 tahun. Mereka bangkit, ada pemisahan antara agama dan ranah publik, agama sebagai ranah pribadi dan ranah publik, sehingga akhirnya Eropa berkembang pesat. Sementara di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu, karena Indonesia baru ada tahun setelah 1945. Sebelum 1945 Indonesia kan tidak ada. Sementara kita Nusantara ini malah terpuruk karena kita semua menjadi mabuk dogma, mabuk agama. Ketika sebuah bangsa mabuk dogma, itu melemahkan nalar, sehingga sejak itulah bangsa kita tidak lagi mampu membangun peradaban yang lebih baik. Kita terpuruk. Seharusnya sudah benar yang dilandaskan, yang dibangun landasan oleh Bung Karno, pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, founding father kita, di mana dasar negara kita adalah Pancasila. Dan di Pancasila itu tidak ada satupun sila yang bicara agama. Karena agama atau keyakinan adalah ranah privasi, ranah pribadi. Supaya bangsa ini berkembang. Pikirannya cerdas, tidak mabuk dogma. Jadi pertanyaan Mas Amin dan Mas Hadi sudah kita jawab, bahwasanya Kapitayan bukanlah ajaran atau agama orang Jawa pada zaman dahulu.
Karena yang memunculkan agama Kapitayan itu malah baru saja. Yang mengenalkan pertama itu adalah Dr. Agus Sunyoto. Sebelum itu malah tidak kenal. Saya mempelajari budaya Jawa dan siaran di radio dan televisi mulai 97, saya tidak pernah dengar kata agama Kapitayan itu. Tetapi kalau himpunan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, itu ada. Dan kata kepercayaan ini nampaknya dialih bahasakan oleh Dr. Sunyoto menjadi Kapitayan. Karena pitaya, pitoyo adalah bahasa Jawa yang artinya percaya. Tetapi kalau agama Budi, agama Siwa Buddha, ini di berbagai artefak literasi serat ada disebutkan. Sehingga kemarin waktu kita ke BPCB, ya, ada tulisan-tulisan di berbagai keterangan candi. Di situ ditulis keterangan keagamaan candi ini keagamaan Hindu-Buddha. Saya waktu itu sedikit berseloroh dengan ketua BPCB. Mas, iki BPCB kok malah menyesatkan masyarakat ya? Si ketua BPCB kita udah kenal baik ya, menjawab dengan seloroh juga. Loh, yang mana Pak Trimo kok kita menyesatkan masyarakat? Coba ini baca. Ini waktu itu ada gambar Candi Pari, keagamaan Siwa Hindu-Buddha. Karena di dalam berbagai artefak literasi, artefak, manuskrip, serat-serat kuno itu tidak ada agama Hindu-Buddha. Bahkan secara administrasi agama Hindu di Indonesia baru muncul tahun 1959. Tapi yang ada di berbagai literasi adalah Siwa Buddha, bukan Hindu ataupun Buddha. Dan Siwa, pengertian Siwa di Jawa maupun pengertian Siwa di India itu berbeda. Terus kata Buddha ini adalah Buddha biasa. Karena Buddha ini insert ditembung menjadi Buddha atau Budi, sebuah hati nurani, Budi. Sehingga ada literasi lain menyebutnya adalah agama Budi. Budi itu adalah hati nurani, adalah kata hati yang paling dalam, Budi. Dan itu pun juga ada perbedaan dengan Buddha Siddhartha Gautama. Nah, pengertian Siwa sendiri kalau di India sana, dewa itu dianggap Tuhan. Sehingga di India sana banyak sekte yang menuhankan Siwa, ya, yang menuhankan Rama, menuhankan Krishna, menuhankan Wisnu, ya. Ya, Bhakta Krishna, Bhakta Wisnu, Bhakta Rama, dan Bhakta Siwa, ya, Bhakta Brahma, ya. Karena di India ini menganggap dewa adalah Tuhan. Sementara kalau di dalam ajaran Jawa, dalam keyakinan Jawa, dewa itu bukan Tuhan. Dewa dari kata dep artinya sinar. Sinar Tuhan atau kuasa Tuhan. Tuhan punya kuasa seperti Siwa atau Batara Guru. Apa itu? Pembaharuan. Kalau dalam bahasa lain apa? Tiada kelahiran tanpa tercecernya darah. Tanpa ada sesuatu yang baru kalau tidak ada kerusakan dari yang lama. Ada pembaharuan. Jadi bukanlah itu Tuhan, tapi adalah kuasa Tuhan. Nah, ini sekilas dari Mas Amin atau Mas Hadi. Ada pertanyaan lagi Mas Hadi atau Mas Amin? Melanjutkan dari keterangan kita tadi. Mas Hadi dulu, silakan. Yeah. Tadi kan bahasa tentang Kapitayan. Yeah. Ini gimana ya? Adakah hubungannya budaya Jawa dengan Kapitayan itu? Yeah. Kan Kapitayan kan dulu pernah saya dengar itu agamanya memang sama dengan agama Budi itu tadi. Yeah, yeah. Gitu aja. Yeah, terima kasih Mas Hadi. Mas Amin apa? Yeah. Yeah, silakan Mas. Terima kasih. Dan terima kasih saya sampaikan tadi atas keterangannya terkait dengan
sebutan kapitayan itu terhadap orang Jawa. Selanjutnya kalau memang itu tadi menurut keterangan, artinya Jawa itu sendiri memiliki satu keyakinan bukan yang disampaikan oleh Profesor siapa tadi itu, Dr. Agus Sunyoto, belum kalau nggak salah belum profesor sampai beliaunya meninggal. Jadi di sini untuk lebih dalam lagi, artinya Jawa itu sendiri memiliki dasar keyakinan sendiri. Lantas yang diyakini oleh orang Jawa itu, kalau keyakinan yang lain itu kan ada satu penokohan tertentu ya. Itu kalau dalam Jawa itu apakah ada yang ditokohkan, juga apakah juga memiliki satu kitab suci? Terima kasih. Terima kasih Mas Amin. Apa yang disampaikan Mas Hadi tadi udah benar, bahasanya memang ajaran atau agama orang Jawa dulu itu adalah agama budi, bukan kapitayan. Karena kapitayan itu malah munculnya baru saja. Awal kita mendirikan Yayasan Raket Prasojo tahun 95, terus kita siaran di radio, kita tidak pernah dengar itu istilah agama kapitayan, itu tidak ada. Pada waktu salah satu sekjen HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada waktu itu Suwargi Pak Basuki, saya pernah menjadi orang dekatnya beliau, kemana-mana saya diajak, saya juga mencoba menelusuri. Waktu itu kita nggak pernah dengar itu istilah kapitayan. Nah, dari Mas Amin tadi, ketika kita bicara tentang agama lain, itu kan ada penokohan, ada kitab sucinya ya. Nah, kalau ajaran Jawa kuno itu apakah ada tokohnya, apakah ada kitab sucinya ya. Nah, kalau di dalam ajaran Jawa kuno, yaitu adalah agama budi. Budi itu adalah hati nurani. Kalau kata nurani sendiri bahasa Arab, Mas Amin. Kalau Jawanya budi ya. Kalau nurani itu dikata nur aini, cahaya hati. Nah, kadang-kadang kita tuh kan nggak mau menelaah lebih dalam toh, misalnya kadang-kadang kita cuman dengar ini, tapi kan kita nggak tahu asal kata itu dari mana kan gitu. Sehingga kayak kemarin di video kita yang terdahulu kita membahas tentang selama ini kan orang Jawa itu menganggap siam ya poso, poso ya siam gitu loh. Puasa ya siam, siam itu padahal berbeda gitu loh. Siam itu dari bahasa Arab sawama, artinya menahan, sementara kalau puasa itu bahasa Jawa kuno dari kata upa dan wasa, artinya pengendalian dan penyembahan. Begitu juga dengan nurani tadi gitu. Jadi agama ajaran atau keyakinan orang Jawa kuno dulu adalah agama budi. Agama budi itu adalah nurani ya. Nurani kalau nurani sendiri adalah bahasa Arab ya, jadi nurani. Jadi budi ya. Ini sesuatu yang sederhana sebenarnya. Budi ini adalah kemanusiaan. Sehingga kalau ada yang mengatakan agamanya orang Jawa adalah agama kemanusiaan, ya bisa saja. Karena budi itu adalah kata hati yang paling dalam, itu ya kemanusiaan. Karena binatang itu punya akal. Nah, binatang itu punya akal. Sehingga ketika anaknya kelaparan, dia mencarikan makan untuk anaknya. Tapi budinya tidak punya binatang itu. Akal dia punya. Itu budi. Nah, apakah di dalam ajaran budi hati nurani tadi ini sesuatu yang sederhana sebenarnya? Nah, apa pedomannya? Apa kitab sucinya gitu loh. Nah, kitab sucinya adalah orang Jawa bilang serat teles. Serat teles. Serat teles itu adalah alam semesta. Ya. Serat teles itu tidak hanya sekedar manusia, tetapi ya manusia, ya hewan, tumbuhan, ini serat teles. Apakah ada penokohannya? Ya. Kalau ibaratnya agama lain itu ada nabinya, gitu.
Ya. Sebenarnya kalau kata nabi, naba itu juga bahasa Jawa kuno. Nah, saya pernah tanya tokoh agama ya. Salah satunya adalah sekretaris kita, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Musrifin. Ini saya tanya, Kang Mas, di Al-Quran itu apa ada kata nabi? Beliau menjelaskan pada kita di Al-Quran tidak ada kata nabi. Adanya adalah nubuah atau nubuat, artinya penyampai berita. Ya. Nah, kita telusuri ternyata nabi, naba ini adalah bahasa Jawa kuno. Artinya apa? Artinya adalah pusar. Sehingga dalam ajaran Jawa, nabi kita adalah ibu kandung kita. Sehingga kalau ada pertanyaan, adakah nabi terakhir? Ya tidak ada. Sepanjang di dunia ini masih ada perempuan yang punya anak, ya dia adalah nabi. Nabi untuk anak-anaknya. Karena nabi, naba itu artinya adalah pusar. Nabi kita adalah ibu kandung kita. Kalau umpamanya tokoh-tokoh spiritualis ya istilahnya di dalam ajaran Jawa, ya kita mengenalnya umpamanya Siwa Buddha itu lebih dikenal dengan Sabdopalon Noyo Genggong. Sabdopalon adalah spiritualis dari Siwa, Noyo Genggong adalah spiritualis dari Buddha. Tapi Buddha sini bukan Buddha Siddhartha Gautama. Ada yang bertanya barangkali, apakah Sabdopalon Noyo Genggong ini tokoh fiktif ataukah tokoh nyata? Saya jawab tokoh nyata. Karena garis keturunannya jelas. Sabdopalon Noyo Genggong ini adalah keturunan dari Empu Kuturan dengan calon arang, istrinya Empu Kuturan. Dan sampai sekarang masih tersimpan rapi tentang grid atau garis keturunan Sabdopalon Noyo Genggong di Bali maupun di Lombok. Ada keturunan dari Brahmana Siwa atau spiritualis Siwa, ada keturunan dari spiritualis Buddha. Buddha Jawa tadi ya, bukan Buddha Siddhartha Gautama ya. Kalau di dalam penulisan, kalau Buddha Siddhartha Gautama itu kan B-U-D-D-H, Buddha, D-nya double, B-U-D-D-H-A. Nah, tapi kalau ini enggak, Buddha, dari kata Buddha, Budi, Buddha, Budi, ya, hati nurani atau kata hati yang paling dalam tadi. Bahkan kemarin waktu kita penelusuran ke Bali dan Lombok, kita mewawancari tokoh-tokoh yang keturunan dari Sabdopalon yang merupakan spiritualis dari Siwa. Terus di Lombok kita ketemu spiritualis yang keturunan dari Buddha. Loh, kalau ini tokoh fiktif kan tidak mungkin punya keturunan. Bahkan sampai sekarang keturunannya masih bisa kita temui kan. Nah, perkara tokoh-tokoh lain ada Jayabaya, tokoh-tokoh lain. Tapi memang kalau kita pelajari, ini orang-orang Jawa itu memang istilahnya cenderung tidak mau menjadikan serat teles itu menjadi serat garing. Jarang, sehingga dari berbagai serat-serat kuno itu sangat minim. Kenapa? Kok leluhur kita dulu tidak mau membuat serat kering ya, atau kitab suci yang garing ya, dari entah itu dari kertas ya. Karena serat kering atau kitab kering itu sesuatu yang kaku. Umpamanya ada kitab suci buatan kira-kira tahun 2000 tahun yang lalu gitu ya. Kan ini kaku, Mas Amin. Kaku. Kaku gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang dianggap bijaksana, sesuatu yang dianggap baik tahun 2000 tahun yang lalu belum tentu tahun ini sekarang ini dianggap bijaksana dan baik. Cenderung akan menjadi manusia, menjadi robot karena mengikuti aturan yang kaku.
Nah itulah nampaknya kalau kita analisa, itulah dasarnya kenapa orang-orang Jawa dulu itu tidak mau membuat serat kering. Jadi ajaran-ajaran Jawa itu tidak dibukukan, Mas. Karena itu tadi, kitab kering itu cenderung kaku. Kalau dibukukan ya kaku. Kalau ada yang mengatakan, wah ini dari kitab ini dari Tuhan, bagaimana prosesnya kalau dari Tuhan? Apakah kitab suci itu turun dari langit kleang-kleang geludak gitu kan? Nggak mungkin kan? Apalagi kalau mau kita kupas ya, kadang banyak sekali kitab-kitab kering tadi. Satu, mereka kaku. Kebijaksanaan 2000 tahun yang lalu sekarang belum tentu dianggap bijaksana. Dua, nama Tuhannya nama lokal, bukan nama semesta. Isinya seringkali rasis, hanya memihak bangsa tersebut. Ini yang ada seperti itu. Sehingga kalau saya lihat ajaran Jawa, kalau lihat malah fleksibel, universal, komprehensif, ya, tidak rasis, ya, tidak memihak bangsa tertentu. Ya. Kita lebih universal. Nama Tuhannya juga tidak lokal, ya. Lebih universal. Ya. Sehingga kalau umpamanya kita mengatakan seluruh dunia ini, ya. Kayak kemarin kita mengatakan bahwasanya kita ada di dunia ini karena Linggayoni. Itu seluruh bangsa di dunia mengakui. Nggak membantah gitu loh. Kalau semua makhluk hidup di dunia ini, nggak cuma manusia loh ya, makhluk hidup. Ya manusia, ya tumbuhan, ya hewan, ini tercipta karena Linggayoni. Seluruh bangsa di dunia nggak ada yang membantah, Mas. Tapi kalau dikatakan manusia terbuat dari tanah gitu, kadang kalau dianalisa kan masih terjadi kerancuan gitu loh. Begitu juga dengan kita mengatakan bahasanya apa tuntunan kita hidup sebagai kitab suci kita adalah serat teles dari budi atau kata hati yang paling dalam. Itu lebih universal gitu. Jadi istilahnya rasa kemanusiaan. Budi kata hati yang paling dalam itu kan kemanusiaan. Sehingga ibarat kita tidak akan bicara tentang ini seiman, ini tidak. Kalau tidak seiman bukan saudara kita. Kalau bukan seagama, bukan saudara kita, boleh dibunuh. Rasa kemanusiaannya kan hilang. Bahkan agamanya sama, ketokohannya berbeda, musuh, boleh dibunuh. Nah, sementara kalau dengan konsep leluhur kita agama budi, kata hati yang paling dalam, rasa kemanusiaan, ini kan lebih universal. Kita tidak bicara kamu beriman atau tidak, kamu beragama atau tidak, agamamu sama dengan agama saya atau tidak bicara itu. Tetapi kita bicara tanam tuwe, nandur mundur. Kalau kamu dicubit sakit, jangan mencubit. Terus kalau kita mengatakan nabi kita adalah ibu kandung kita, saya yakin seluruh bangsa di dunia juga akan nggak bisa membantah. Tapi kalau orang mengatakan, nabinya ini, terakhir ini, ya, kadang-kadang yang tidak seagama kan membantah. Ya. Tapi kalau saya katakan nabi kita adalah ibu kandung kita, seluruh bangsa di dunia saya yakin nggak akan bisa membantah. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang lahir tanpa ibu kandungnya. Walaupun itu bayi tabung sekalipun. Karena bayi tabung pun juga lewat proses Linggayoni. Bagaimana antara sperma dan sel telur? Linggayoni. Coba ya. Udah selesai Mas Amin, ada lagi yang... Terima kasih. Terkait dengan kapitayan tadi, terima kasih sudah disampaikan juga. Ini tadi kan ketokohannya pun juga sudah disampaikan. Yeah. Adapun di sini mungkin untuk orang kita lebih dalamnya lagi mengarah ke ajaran budi. Ya. Ajaran budi itu dalam
kita kalau dalam ajaran lain itu kan ada sebutan Tuhan, itu sih dengan sebutan ada yang A, B, C lah, katakan seperti itu. Kita nggak menyebutkan salah satunya, melainkan di Jawa itu bagaimana cara kita itu untuk menembah ataupun mengetahui tentang ketuhanan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas Amin. Ya, memang kalau kita lihat dari agama-agama di dunia, ini semuanya memiliki nama Tuhannya masing-masing. Dan diakui atau tidak, nama Tuhannya tadi semuanya adalah nama lokal. Nama lokal dari bahasa asal dari agama tersebut. Nama lokal. Nama Tuhannya nama lokal. Ajarannya seringkali rasis. Bagaimana kalau ajaran Jawa tadi? Apa nama Tuhannya? Ajaran Jawa tidak pernah memberi nama Tuhan. Karena dalam konsep Jawa, Jawa di sini bukan suku Jawa loh ya. Kita keturunan suku Jawa belum tentu Jawa malahan. Tetapi walaupun suku Madura, suku Inggris, Belanda, Batak sekalipun, ini bisa menjadi Jawa setelah melewati proses. Sementara kita yang keturunan suku Jawa, ya belum tentu kita bisa jadi Jawa. Ya. Di dalam ajaran Jawa, ajaran Budi, kata hati yang paling dalam tadi, atau dibahasakan lain, walau itu adalah rasa kamanusan, rasa kemanusiaan. Ini memiliki pedoman. Yang berhak memberi nama itu adalah orang tua kita. Jadi yang memberi nama saya Sutrimo itu orang tua saya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu anak kita yang kita berhak memberi nama? Kalau barangkali kalau kita mau jujur, Tuhan itu sendiri kan merupakan ciptaan manusia. Tuhan itu adanya di pikiran dan hati manusia. Kalau orang Indonesia mulai lahir procot sudah dicekoki agama yang mengatakan Tuhan itu ada. Walaupun kata ada itu berasal dari buku atau dari orang lain yang bicara. Tidak lewat proses pencarian sendiri. Tapi bagaimana kalau umpamanya orang di negara-negara sekuler, negara-negara ateis, mereka menganggap Tuhan itu nggak ada kok. Karena di dalam hati dan pikirannya tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Apakah karena Tuhan itu muncul lahir dari hati dan pikiran manusia terus mereka memberi nama? Ya barangkali bisa jadi seperti itu. Itu ajaran-ajaran yang berani memberi nama Tuhannya. Barangkali mereka berpikir lah Tuhan itu kan muncul dari hati dan pikiran manusia, dari hati dan pikiran mereka, sehingga mereka berhak memberi nama Tuhannya. Ya itu terserah. Tetapi kalau dalam ajaran Jawa, ini Tuhan bukanlah anak kita. Sehingga dalam ajaran Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Lama jadi kalau bahasa Jawanya. Nah, di dalam ajaran Jawa ini hanya menyebutkan tentang kuasa Tuhan. Tadi dewa tadi, Deb atau dewa. Banyak dewa Siwa, dia itu pembaharu. Karena ketika untuk memunculkan sesuatu yang baru pasti ada yang dirusakkan. Yang dari yang lama. Dalam bahasa lain apa? Tidak akan ada kelahiran tanpa tercecernya darah. Tidak ada kelahiran tanpa ada pengerusaan. Entah itu pengerusaan membukanya rahim ibu kita, ataukah kalau sekarang operasi sesar. Itu siwa, itu pembaharuan. Tapi itu bukan Tuhan gitu loh. Sebagai contoh, orang Jawa seringkali menyebut status Tuhan, ya. Kuasa Tuhan adalah apa? Sing ngecat Lombok. Nah, ini sering kalau saya viralkan itu. Semua terserah yang ngecat Lombok gitu. Karena cabai itu sore tadi hijau, besok merah sendiri gitu loh. Nah, ada bahasa lain Gusti Tan kena kinoyo ngopo. Nah, ini kan sesuatu yang tak terperkirakan ya. Karena absolut sekali gitu loh. Jadi tidak terperkirakan gitu loh. Ya. Sulit dijangkau oleh akal manusia gitu loh, Tuhan itu. Kenapa harus kita beri nama? Kalau konsep ketuhanan Jawa adalah adoh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Ini pun juga
sebuah status, bukan nama atau ini. Tan kena kinoyo ngopo juga sebuah status, bukan nama. Sesuatu yang tak terperkirakan. Adoh tanpa wewenang, celak tanpa singgolan, jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Ini pun juga status, bukan nama. Sehingga kalau umpamanya dia bukan suku Jawa, atau suku Batak atau Inggris ya, kalau mereka meyakini tentang ajaran Jawa ya mereka menyebutnya adalah ya sing ngecat Lombok tapi pakai bahasa Inggris, bukan nama Tuhan kan ini ya. Tak terperkirakan, jauh dengan istilah tak terperkirakan pakai bahasa Inggris, jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan ya pakai bahasa Inggris, itu nama. Jadi istilahnya di dalam ajaran Jawa tidak mengenal nama Tuhan, tapi status atau kuasa Tuhan itu dikenalnya seperti itu. Terus apalagi Mas Amin tadi yang ditanyakan, nama Tuhan itu matur nuwun. Selanjutnya mohon maaf ini kalau waktunya masih ada, ini ada lagi unek-unek dari saya terkait dengan Jawa itu sendiri. Dalam Jawa itu kan ada ya aksara yang memiliki filosofi dan latar belakang terkait dengan aksara Jawa itu sendiri. Kan tadi disebutkan bahwasanya di Jawa itu memiliki kitab namanya kitab teles, serat teles. Namun di sini untuk aksara Jawa itu sendiri bagaimana latar belakang terbentuknya sehingga kan itu bisa terlahir lah katanya dengan sebutan nama Hanacaraka yang memiliki jumlah 20 itu sendiri. Terima kasih Mas Amin. Terima kasih Mas Amin. Untuk pemaknaan aksara Jawa sudah kita bahas di season lain ya, tapi ini akan saya jawab tentang aksara Jawa terkait dengan nama Tuhan dan ajaran Jawa tadi. Jadi orang Jawa seringkali kadangkala menyebut Tuhan tapi tetap bukan nama, yaitu Hong. Hong ini dari aksara Jawa Ho dan Ngo, aksara Jawa yang awal dan yang akhir. Karena memang Tuhan itu adalah sesuatu yang awal dan yang akhir, atau Tuhan itu adalah sesuatu yang tanpa awal tanpa akhir. Tetap itu juga bukan nama, tapi status juga. Barangkali demikian para Mas Amin, Mas Hadi, ini Mas Badrun ini nyimak terus ya, dan para pemirsa, bahasan kita kali ini adalah apa agama _keyakinan orang Jawa dahulu. Sudah kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada masyarakat umum yang selama ini simpang siur bingung dengan istilah kapitayan lah ya, dengan istilah Sang Hyang Toyo lah ya. Kalau kapitayan kalau diambil dari kata dasar pitaya, kalau dari taya atau toyo ya itu malah beda lagi. Memang kalau di kepercayaan Bali kuno ya, ini mereka menyebutnya adalah ajaran atau agama Tirta. Tirta adalah toyo atau taya ya. Agama Tirta atau agama toyo itu memang yang membawa juga ketika kita telusuri itu ada yang membawa adalah Empu Kuturan, juga dari Jawa. Empu Kuturan ini adalah suamian calon arang. Pernah kalau dengan Eyang Sabdo Palon ini Eyang jauh isinya yang udek-udek gantung siwur barangkali cukup rentang waktunya cukup lama. Jadi kalau Eyang Sabdo Palon ini hidup pada tahun 1400-an ya, 1400-1500 abad ke-15 lah. Sementara kalau Empu Kuturan ini hidup pada abad 11 ya, abad 11 pada masa Airlangga, pada kerajaan Kahuripan. Rentang waktunya kurang lebih 400 tahun. Nah, demikian para pemirsa yang saya hormati,
Mudah-mudahan bahasa ini bisa bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan Yayasan Rekat Prasaja lainnya. Terima kasih. Rahayu.